Halo guys, balik lagi di channel Mas Don bersama gue Andri Doni. Jadi hari ini gue itu mau kedatangan salah satu temen gue, temen lama gue, temen satu tongkrongan. Oh iya, gue ini kenal dia itu karena ya memang temen nongkrong, dan juga dia tuh temen SMP-nya si Indra, kembaran gue gitu kan. Jadi gue itu mau kedatangan sama dia tuh karena memang mau ngobrolin apa sih gitu kan, ngobrolin salah satu hal yang menyangkut masa lalunya dia yang kelam banget menurut gue gitu kan. Karena di saat usia dia yang sekarang ini, dia tuh bedanya udah beda berapa tahun sama gue ya, pokoknya lumayan tua. Dia itu sampai dipanggil di tongkrongan gue itu mbah, lu bayangin setua apa tuh ya kan. Nah cuman di sini gue pengen tahu sih dulu tuh separah apa sih gitu kan, karena gue pun juga belum tahu ya dia tuh punya masa lalu separah apa gitu kan. Makanya gue mau ngebahas ini semua dan gue mau ngobrolin soal ini gitu kan. Gue juga lagi nungguin dia juga. Nah pokoknya ikutin gue terus ya, apa yang bakal dibahas di sini udah jelas kan, masa lalu kelam. Ikutin gue terus. Halo guys, jadi gue sekarang udah sama sahabat gue. Halo. Dia ini, kita kenal dari mana sih, Bang? Kita tuh awal kenal tuh dari nongkrong di warkop di dekat SMP 28 ya. Oh iya, lu kan temen SMP-nya Indra. Iya, kembaran lu itu. Iya, bener. Iya. Jadi gua sama Epong tuh kenal udah dari kita dari SMA sebenarnya, Pong ya. Benar, dari kita SMA nongkrong bareng kan waktu itu kan. Nah, jadi gua ini undang dia ini karena Epong ini salah satu orang tertua di tongkrongan ya, Pong ya. Bener. Benar, saya dibilang kayak itu gitu. bukan berarti punya jiwa muda dong. Oh enggak, jelas dah. Banyak pengalaman sih. Banyak pengalamannya gitu kan. Jadi lu gimana, Pong, kabarnya baik? Baik banget, alhamdulillah. Kemarin lu selama corona ngapain aja tuh di rumah? Di rumah terus ya? Bener. Di rumah terus tuh ya? Jujur, gue sebulan pertama tuh gue nggak boleh keluar sama sekali. Nggak boleh keluar sama sekali? Nggak boleh keluar sama sekali, bener-bener. Gue di rumah doang. Jadi bener-bener di rumah tuh ya? Dan juga itu keluar juga sekedar kayak cuman kalau nggak ke Alfamart dan beli rokok doang sih. Jadi cuman lu keluar hanya beli rokok aja ya? Beli rokok sama Nah, kamu. lu tahu nggak sih kenapa lu gua ajak ke sini buat ngobrol sama gua? Lu kira-kira tahu nggak sih gua mau ngomong apa sama lu? Kurang tahu sih. Jadi kita kan sering lihat ya, kita kan sekarang kita udah dewasa, umurnya di atas 23 gitu ya. Bener. Kan kita juga pasti punya namanya masa lalu, kita pernah menjadi remaja, nakal Bener. gitu kan. Nah yang mau gue tanya, Apalagi kita cowok ya. nah, itu maksud gue. Nah gini, gue ngajak lu ke sini karena gue mau ngobrolin satu hal. Menurut lu, gue mau nanya sih sebenarnya, menurut lu kenakalan remaja, gue bilang remaja, di masa kita sama yang sekarang tuh beda nggak sih? Jujur ya, kok untuk ngebahas masalah kenakalan remaja, yang gue bilang sih beda. Dimana gue masih remaja dulu, waktu zamannya masih SMP, SMA, sama remaja yang sekarang ini beda banget. Beda banget. Beda Kan? Apa sih yang membedakan? Salah satunya deh, misalkan ada beberapa kan, tapi salah satu coba lu sebutin. Contohnya itu dari pergaulannya. Pergaulan, Nah, benar, pergaulan. Oke. Pergaulan ya. Emang sih waktu dulu itu semenjak gue remaja, kita kilas balik lah semenjak gue SMP itu. Oke, kita kilas balik SMP ya. Emang pas lagi SMP itu kenakalan remaja gue itu ya cukup sekedar di ya mabuk-mabuk emang. Mabuk-mabuk itu oke. Iya, mabuk-mabuk, ngerokok. Tahan dulu. Mabuknya itu mabuk minum apa nih? Apa nih coba? Waduh, kok gue cerita hal-hal yang dulu tuh, gue tuh sama aja mabuk kayak sekarang gitu, anggur merah, intisari. Oke. Cuman dulu harganya itu lebih murah. Dulu lebih murah. Iya, sekarang itu kan udah 50 ribuan. Dulu Betul. itu zaman gue SMP itu masih 8.000. Masih 8, iya. Satu botol masih 8.000. 8.000-nya 8 sampai 10.000 lah. Iya, 8 sampai 10.000 iya, sekitar. Bener. Dan kenapa? Dulu itu anak SMP mabuk itu gara-gara harganya murah itu kan. Dan kedua ya paling ya berantem dan tawuran-tawuran. Emang Tapi lu sempat ikut tawuran tuh berarti? oh sempat SMP itu gue sempat mengenal. Gila, lu bandel banget lu. Ya tapi tawuran waktu gue SMP itu cuma buat iseng-iseng doang. Buat iseng-iseng. Kayak sekedar lempar-lempar batu habis itu kabur. Tapi ntar dulu, kalau ngomongin masalah gitu tawuran, biasanya gini kan, lu kan sering tawuran, otomatis namanya tawuran itu kan nama lu dikenal, Iya, bener nggak sih? Jadi lu tuh istilahnya kalau orang bilang lu punya nama, lu sempat punya nama, sempat ada berarti yang tahu. Nah dari situ sebenarnya kalau gue pengen tanya, tawuran itu sebenarnya yang bikin tawuran itu apa sih sebenarnya? Karena gini, jujur, gue kan SMP, gue pernah banget ya, zaman dulu gue cemen banget lah. Iya, gitu iya. kan. Maksud gue, lu kan yang istilahnya udah bandel gitu kan, dari SMP, yang membuat tawuran antar sekolah itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau gue baca dari sejarah itu, tawuran itu awal mulanya itu sekitar tahun 80-an akhir. Tahun 80-an akhir Itu pertama-tama tawuran itu. Oke, tawuran. Oke. Jadi disebabkan dulu kan yang sering tawuran itu awal-awal mulai itu dari anak STM karena muridnya kebanyakan laki-laki. Oke. Dan juga banyak dari anak STM yang sekolah di Jakarta itu dari luar Jakarta, dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. Oke. Dan juga mereka kan membuat basis gitu, Membuat barisan basis, siswa. betul. Nah, barisan siswa ini artinya mereka yang berasal di satu daerah
berangkat menuju sekolah yang sama gitu. Ibaratnya contoh lah kayak gue basis pasar minggu. Di pasar minggu itu ada 10 orang temen gue. Oke. Dan gue berangkat ke satu SMA yang sama. Itu namanya basis barisan siswa. Basis dia. Tapi sorry Pak, gue potong. Oke. Waktu zaman SMP itu kan SMP gue kan di 212 di Wiro ya. Tawuran itu pasti menggunakan alat transportasi yang kayak Kopaja. Iya benar. Metro Mini. Waktu lu zaman lu di SMP lu itu, lu SMP kan tawuran ya? Iya benar. Itu pakai angkot atau pakai apa? Sempat gue menggunakan angkot. Angkot. Nah, tapi ya keseringan sih gue jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki Gi. Gila, jalan kaki guys. Bawa BR tuh berarti lu. Iya, bawa jalan tajam. Dulu itu kita itu masih pakai gear, gesper, ya bambu. Jarang ngapain 1-2 orang yang pakai senjata tajam kayak celurit, kayak samurai. 1-2 orang doang. Dan juga dulu itu nggak sampai sekarang gitu. Sekarang kan anak SMP aja tuh udah berani sampai bunuh-bunuhan. Betul. Ya tuh gua miris banget sebenarnya. Iya. Ya, cuman namanya kenakalan remaja kan salah satunya ya tawuran. Itu baru SMP. SMA lu makin parah apa makin ngeredam sebenarnya? Justru pas gue SMA tuh makin parah. Makin parah. Bangsat bener-bener makin parah Pas SMA itu. Iya karena gua kalau nggak salah pernah ngeliat di Instagram lu apa di mana gitu, gua lupa. Lu tuh pakai celana SMA, kaki lu hitam, lu pakai lu pakai behel. Itu lu gua liat anjing lu di halte men. Gila lu tuh di halte. Gua bilang gila nih anak pernah bandel ternyata. Di balik sosok seorang Despa Priamanda yang menurut gua lu seorang yang dewasa, ternyata punya masa lalu di kenakalan. Iya. Nah waktu SMA, lu SMA kan di 43. Iya, di 43. Itu punya musuh nggak sih? Punya. Pasti punya. Musuh lu siapa sih waktu SMA? Dulu tuh musuh gue tuh ya tetangga gue. Tetangga. Iya, ya sekolahnya tuh deket dari sekolah gue ya. Bener. Dan juga dulu tuh waktu gue sekolah di 43 itu, jadi kan karena kita kebetulan sekolahnya di Manggarai, nah lingkungannya itu kan memang lingkungan tahu sendiri lah di Manggarai itu seperti apa kan. Minum Bray. Sering tawuran antar warga apa gimana kan. Betul. Jadi kayak gue juga terbawa situasi kayak gitu kan. Dan juga jalur gue sekolah itu kebanyakan tuh anak-anak STM. Jadi kalau jadi lu istilahnya memacu, lu terpacu untuk tawuran. Iya. Pantesan. Awalnya sih ya cuman kayak tawuran di SMA gue tuh buat iseng-iseng doang kayak ke SMA tetangga kayak SMA 79, SMA 37, 26. 26 itu kan SMA favorit men. Iya, dulu itu sempat jadi musuh juga. Oh iya, zaman nyokap gue di SMA 26 juga katanya pernah diserang sama SMA 70. Kalau nggak salah waktu itu. Mungkin bisa jadi. Tadi kita sudah ngomongin kenakalan remaja di salah satu tawuran. Ada lagi nggak sih kenakalan remaja lain menurut lu? Ada. Coba apa ya sebut yang kedua, gue penasaran nih. Kedua apa nih? Waktu zaman gue SMA, jadi kan gue SMA itu di Manggarai. Iya, di Manggarai. Nah, dulu tuh zamannya shuffle. Oke, kakinya di set. Shuffle dan juga di shuffle itu kan ada seksi dancer ya kan. Betul. Jadi karena dari SMP ke SMA itu kan berbeda kan proses pendewasaan tuh mulai dari SMA memulai jati diri kan, mencari jati diri itu SMA. Dan juga ya mungkin sebagian dari anak SMA udah mengerti apa itu hal-hal dewasa kan, contoh kayak pacaran yang menjurus ke sana lah ya. Nah, jadi waktu dulu itu di Tebet itu ada salah satu tempat terkenal banget namanya, kalau nggak salah gua agak sedikit lupa, cuman nomornya itu 21 di Tebet itu tuh penginapan harganya cuma 150.000. Oke, dan lu nginep di situ? Enggak, jadi gua dapat cerita dari teman-teman gue. Oke. Jadi tempat itu tuh sering dipakai buat anak-anak SMA sekitar Tebet melakukan hubungan hubungan seperti itulah. Iya, itu tuh udah ada dari zaman SMA gue. Dari zaman SMA tuh ya? Semenjak tempat itu tuh jadi tenar, jadi viral. Jadi viral karena memang digunakan sama anak SMA di situ. Bener. Oke, setiap gue pulang lewat daerah situ ada aja anak SMA yang mampir bareng pacarnya. Ada aja. Atau nggak yang baru keluar dari tempat itu tuh ada aja. Dari dulu berarti memang anak-anak remaja tuh memang sudah ada ya? Sudah ada. Dari segi tawuran, segi pacaran yang menjurus ke sana. Iya. Oke. Tapi lu sendiri pernah melakukannya? Jujur sih waktu SMA itu gue nggak pernah sih melakukan. Justru lu nggak pernah malah? Nggak pernah, karena gue SMA itu lebih menjurus ke kekerasan, kayak tawuran, partai, lebih ke arah sana. Iya, kalau ngomong soal kekerasan, karena gue liat lu tuh mental lu baja banget. Bukannya peres, tapi emang nyatanya men. Nyatanya gini kayak, lu sama gue kan istilahnya kita satu tongkrongan. Iya benar. Tapi usia lu lebih dewasa. Lu bisa menyikapi, bahkan lu bisa ya istilahnya memberikan saran-saran, motivasi supaya istilahnya lu jangan kayak gini, Ndri, lu jangan kayak gini gitu. Iya. Itu gue benar-benar appreciate dan gue respect banget, karena ya memang dewasa nggak dari umur sih. Karena gini, ketika lu bergaul di usia lu yang seumuran sama lu yang seumuran gue, itu pasti beda Pong. Di sini yang mau gue tekenin lagi, ternyata di balik tingkah lu yang kocak, yang kayak anjing-anjing, lu tuh punya sisi dewasa juga ternyata Pong ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin masalah penanganan remaja yang menjurus ke arah sana. Iya. Ada lagi nggak menurut lu ketiga misalkan kayak Ada. apa? Di
Ya, narkoba. Benar. Tapi narkoba itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada, Pung. Sudah ada. Narkoba itu dari tahun 90-an aja itu udah ada. Udah ada ya. Udah ada sebenarnya. Yang gue bingung itu selalu meningkat. Setahu gue sih ya, cuman kan gue nggak tahu ya karena gue nggak begitu mengikuti perkembangan juga kan. Tapi lu pernah nyobain? Pernah. Sekedar nyobain aja. Pernah. Tapi lu ketagihan nggak sih sama gitu? Sempat ketagihan. Nah, sempat ketagihan. Berapa lama lu ketagihan? Jadi gue mengenal narkoba itu ganja. Awal-awal tuh gue mengenal ganja itu dari gue SMP kelas 3. Kelas 3 lu udah kenal begitu kan? Karena dulu itu kan sering banget ada konser reggae. Dulu konser tuh reggae. zaman itu kan yang musik yang lagi naik daun itu reggae kan. Reggae Yang sering didengar sama anak umuran kita lah di usia kita segitu kan. Jadi di dekat rumah gue tuh kan ada kampus ya. Betul. Dulu ya. Nah, kampus itu sering ngadain acara-acara reggae. Jadi gue tuh kepo kan. Gue diajak temen gue tuh. Ntar malam ada konser reggae nih di kampus ini. Oke, dan juga kebetulan deket dari rumah gue dan gue ngeyain lah. Akhirnya gue pun datang sama teman-teman gue ke acara reggae itu. Lu datang. Pas gue nyampe lokasinya itu rame lagi pada joget-joget segala macem. Dan kebetulan si musisi reggae itu pas lagi di tengah-tengah konser ya, dia tuh kayak ngelemparin rokok gitu. Ngelemparin rokok ke penontonnya. Gue kira itu rokok kan. Jadi jatuh-jatuhan tuh. Nah, ada yang gue pungut. Kebetulan lu dapet yang lu dapat. pungut. Gue pungut dan pikir kok ini rokok nggak ada mereknya. Dan jadi kayak kertas. tipis gitu. Tipis di ujungnya kayak dililit-lilit gitulah. Istilah katanya anak masih melinding. Pocong ujungnya kayak pocong gitu. Ya udah gue coba kayak Lu coba tarik tuh. coba ngerokok, gue kok rasanya aneh gitu. Rasanya aneh. Ternyata pas gue isep karena gue pikir rasanya aneh ya akhirnya gue coba aja terus nggak lama gue tuh pusing gitu. Lu pusing? Gue pusing, gue pikir kayak Berapa shoot lu coba itu? itu gue kurang tahu ya karena itu gue udah lama Karena ya, banget itu udah lama banget. yang pasti gue nggak habis satu linting itu, gue nggak habis. Lu bagi-bagi ke temen-temen lu? Enggak, gue puntungin buat gue di rumah. Buat di rumah. Ya karena gue pikir itu rokok kan. Lu pikir lu rokok, oke. Dan ya awalnya sih pusing biasa. Kok gue pusing ya? Gue pikir kayak ya karena gue pertama kali nyoba rokok itu emang pusing juga kan. Awalnya, nah gue pikir kayak ini reaksi yang sama gitu, pusing. Oke lah, akhirnya gue bawa santai enggak. Kok agak lama pusingnya makin jadi. Betul, makin jadi. Iya, makin dirasain tuh makin pusing. Makin pusing, benar. Dan juga gue tuh di situ kayak mulai aneh gitu, kayak mulai kok gue ketawa-tawa sendiri dan juga gue seret gitu, pengen minum terus. Dan juga tapi air putih kan? iya pengen minum. Gue nyari air putih kok seret ya. Gue di situ gue mulai kayak ketawa-tawa, terus pandangan gue kabur, gue mulai kayak aneh gitu loh. Ini tuh apa sih kok ada rokok kayak gini gitu, gue mikirnya kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya setelah acara itu gue pulang, gue di rumah kan masih ada puntungannya sekitar setengahnya lah ya kan. Taruhlah di rumah gue pikir ini rokok buat nanti ya, mungkin ini rokok nikotinnya parah apa gimana gitu ya kan, tembakonya beda, gue pikir kayak gitu tuh. Udah, nah pas besokan paginya gue coba lagi ngerokok lagi gitu di rumah tuh. Dengan yang lu dapat dari si konser itu ya? Gue coba ngerokok lagi di rumah, gue ketahuan sama nyokap gue. Karena SMP itu kan gue nggak boleh ngerokok. Nah, gue ngerokoknya itu di lantai 2 rumah gue, kemudian di atas rumah gue tuh ada tempat jemuran. Nah itu kan di luar tuh. Itu paling BW sih emang. Gue ngerokok di situ, saya tiba-tiba pas gue turun, nyokap gue nanya, wah ini ada yang bakar kayu. Bakar kayu? Iya kan, baunya itu kayak kayu dibakar ya? Kayak daun dibakar gitu. Daun, oke. Baunya kan beda dari tembakau kan. Betul. Nyokap gue nanya, kok baunya kayak bau kayu dibakar sih? Kayu? Enggak kok, ya kan. Kamu habis ngapain di atas? Enggak ngapa-ngapain, ya kan. Gue terpaksa bilang, cuman ngerokok doang, gitu kan. Enggak, baunya beda kata nyokap gue. Akhirnya gue tinggalin nyokap gue dong. Gue masuk kamar, katanya nyokap masuk. Mama tahu ini bukan rokok, ini ganja kan. Nyokap gue nanya, gue bilang ini rokok, bukan ganja. Ya karena gue mikirnya kayak, ya emang gue ngisep rokok, gue belum tahu itu kan. Iya, karena masih SMP waktu itu ya. Enggak, kamu dapet dari mana? Gue mulai diinterogasi di situ. Lu diinterogasi sama nyokap lu? Ditanya-tanya segala macem. Oke, dan akhirnya lu jujur? Ya gue jujur ya, gue bilang ini tadinya mau sama nyokap gue tuh mau ke proses lanjut gitu, cuman karena ya nggak tau lah nyokap gue kasihan juga apa gimana, akhirnya enggak, gue cuma diceramahin. Lu ceramahin karena orang tua pengen yang terbaik sebenarnya. Iya benar. Itu berarti berkaitan dengan 3 hal itu, kenakalan remaja berarti ya. Lu pernah nggak namanya alamin yang lu benar-benar lagi desperate banget? Iya. Namanya kita kenakalan remaja itu kan kadang putus cinta itu mengarah ke yang negatif. Ya. Lu pernah nggak namanya putus cinta dan lu kayak ibaratnya kayak udah deh gue pengen berbuat yang bikin gue seneng, entah itu minum atau apapun. Lu pernah ngerasain itu? Pernah, kebetulan pernah. Apa Itu pas gue SMA. SMA kelas 2.
Wah gila kelas 2. Iya. Iya kelas 2 lagi bandel-bandel lagi. Seneng-senengnya. Lu ngelakuin apa tuh Bang kalau gue boleh tahu? Jadi jujur sih gue di situ gue baru pertama kali ngerasa pacaran. Oke. Gue kayak baru seneng-senengnya pacaran lah SMA itu kan. Gue pacaran sama cewek, pacaran selama beberapa bulan. Gue sering jalan sama dia segala macam seneng-seneng. Tiba-tiba gue diputusin. Diputusin tanpa alasan yang jelas. Alasan yang jelas. SMA Bray. SMA Bray. Oke. Ini tanpa alasan yang jelas di situ gue ya tau lah namanya cinta monyet kan. Sempet galau segala macam dan itu ya gue pakai lewat gue lampiasinnya lewat tawuran, mabuk kayak gitu. Tapi sorry Bang, gue potong. Lu nggak sampai ngerasain nggak sih sekarang? Apa tuh? Dia ini pala gue. Waduh, kita minum apa nih dari tadi nih sebenarnya nih? Oh jadi itu kenakalan remaja yang pernah lu alamin berarti ya. Jadi lu pernah putus cinta dan akhirnya lu mengarah ke sana. Dan di saat usia lu, kan lu berapa sih? 26? Sekarang ya mendekati 26. 26 berarti lu sudah berhenti atau masih lanjut untuk kenakalan? Untuk sekarang sih untuk kenakalanku sih ya sedikit-sedikit Berhenti. Apa yang membuat lu berhenti? Pertama ya, gue mikirnya sekarang tuh udah semua apa yang dilakukan remaja pada saat itu udah pernah gue cobain semua. Oh, jadi gue udah tahu rasanya. Udah tahu rasanya dan lu udah kayak mengurangi semua. Iya, jadi ngapain lagi sih kayak begitu? Gue udah tahu rasanya, gue udah tahu akibatnya segala macam. Betul. Jadi ya gue sekarang lebih mikirnya kayak ngapain sih gue berbuat kayak gitu lagi? Apa gue nggak bisa lebih baik lagi apa gimana gitu? Mungkin ya kenakalan sampai sekarang yang masih gue lakuin ya cuma sekedar minum-minum doang dan itu nggak sering sih. Pada intinya, lu berhenti dari kenakalan lu gara-gara apa? Pertama, jadi pas lagi SMA itu kan gue waktu masih barbarnya banget ya. Di situ gue masih sering tawuran segala macam. Mungkin yang tahu gue waktu SMA itu nggak semua orang, mungkin beberapa temen deket gue doang. Emang gue di tempat gue tuh gue dibilang anak cupu segala macam karena gue nggak pernah terlibat tawuran dan gue selalu kayak di belakang gitu kan. Oke. Di belakang itu semua, gue nutupin diri gue sebenarnya. Pas gue di sekolah itu gue liatin kok gue kayak gimana kan. Betul. Jadi ada satu kejadian, gue lagi bantu sekolah temen gue untuk ngadain tawuran. Betul. Pas di situ, jadi sebelum tawuran itu kita mabuk-mabuk dulu. Mabuk-mabuk dulu. Kita Orang tua. alkohol dulu. Orang tuh. Iya, jadi supaya nyali kita dulu supaya lebih ada gitu Lebih kan. ada. Nggak tahu ya karena mungkin gue minumnya kebanyakan. Oke. Nah, gue udah kebawa alkohol. Lost control. Mas kontrol. Jadi pas begitu gue kejadiannya tawuran itu udah pecah. Di situ kan gue megang senjata itu celurit, masih gue ingat. Celurit. Oke. Jadi kita pecah tawuran selama sekitar 15 menit tuh saling maju mundur. Nah akhirnya musuh itu kabur. Pas kabur ada salah satu dari mereka itu jatuh. Betul, jatuh. Salah satu dari mereka jatuh kebetulan Jatuh dari jatuhnya motor atau pas lagi itu? pas lagi lari. Wah, Pas lagi kabur itu jatuh. Kan? Nah itu nggak jauh dari gue. Pas jatuh langsung gue samperin. Di situ karena gue udah bawa alkohol ya gue nggak panjang, gue langsung gue hantam di punggungnya. Gue hantam. Enggak. Jadi gue hantam sekali. Nah dia si korbannya masih bangun. Masih lari itu. Masih bangun untuk lari, nggak lama jatuh lagi. Gua hantam lagi sekali. Hantam lagi sekali sampai si korban itu udah nggak berdaya, kayak diam aja gitu. Karena udah parah dia kondisinya. Di situ tuh pengen gua hantam aja, cuman gua keburu ditarik sama temen gue. Oke. Yang teman-teman sekolahnya temen gue itu ditarik, suruh mundur. Udah di situ ya gua nggak ada rasa penyesalan, nggak ada apa karena pengaruh alkohol kan. Sampai pas kejadian beberapa hari setelah kejadian itu, gue dikabarin oleh temen gue yang di sekolahnya itu kan. Katanya korban yang gua kenain itu tuh sempat nginep di rumah sakit sampai 2 minggu. 2 minggu Karena fatal, hampir paru-parunya itu hampir kena. untung nggak mati Di situ dan gue juga kayak dicari-cari polisi juga, sempet dicari-cari polisi juga dan gue itu pas posisiku kelas 3. Oh lu kriminal lu anjing bener-bener. Iya, dan untungnya tuh gue cabut dari sekolah 2 minggu dan itu lagi masa-masa tryout kan. Jadi setelah mau masuk apa enggak gitu ya kan, dan itu mendekati UN. Untungnya gue nggak ditangkap polisi, gue ditangkap polisi gue nggak bisa UN. Itu gue selama seminggu lebih lah gue kabur dari sekolah. Jadi itu kenakalan lu yang pernah lu alamin ya. Itu masa lalu lu yang menurut gue itu kelam. Tapi lu ngakui itu kelam kok. Aku itu kelam. Wah. Karena gue jujur aja sih, gue SMA itu bodoh sih ngelakuin itu semua. Karena pertama, kenapa gue bisa SMA itu bisa tawuran gue lebih parah? Hal yang pertama memicu gue tuh pertama dari perlakuan senior gue ke gue. Oke. Jadi gue awal masuk itu kan setiap sekolah SMA itu kan ada penataran ya, gue SMA bandel ya, penataran. Nah, di situ gue tuh hari terakhir MOS itu, gue langsung disuruh tawuran. Hari terakhir MOS, pergantian dari seragam SMP ke SMA. Pulangnya itu gue dicegat di gerbang sekolah gue. Dicegat sama senior. Dipanggil-panggilin. Itu gue disuruh tawuran Sama senior gue. Iya. Di situ gue ditekan ya kan, lu mesti tawuran. Dan juga kalau lu nggak maju, lu mundur, kalau lu bakalan gue tendangin di belakang. Oke. Di situ oke. Kan gue pikir kayak karena gue SMP sering tawuran juga, gue pikir ya oke lah. Setelah habis MOS itu ya berjalan normal. Sampai pas ketika tuh kenapa gue bisa sampai parah banget di SMA,
gue pernah berangkat sekolah sendiri karena dulu kan ya pengguna sepeda motor buat anak sekolah itu jarang karena orang tua masih kolot ya kan. Mana bang masih kolot? Anak gue ngapain masih SMA dikasih motor ya kan, masih kolot. Akhirnya gue naik bis 62 tuh. 62 Manggarai. Dan gue tuh baru tahu kalau sejalur bis itu tuh isinya anak sekolah semua, anak STM yang terkena tawuran segala macam kan. Jadi gue pas di bis, gue pernah begitu nyampe di Pancoran ada namanya Gang Pedok. Jadi bis gue itu dinaikin sama anak STM Karyaguna. Di situ gue dinaikin. Karena gue pikir kayak mungkin dia mau berangkat lama-lama gimana, gue mikir masih positif kan. Cuman gue ada rasa takutnya juga kan, mungkin orang mau kayak gimana. Pasti naikin itu karena searah sama gue sekolah kan. Nah, gue masih diem di situ, gue nggak turun karena gue belum tahu kan. Gue duduk, mulai ada salah satu dari mereka nanya kan, lu anak mana bos? Nanya gitu kan. Gue anak SMA sini bang 43. Lu gue nggak tahu dia mungkin anak-anak sekolah gue bisa tawuran sama dia apa gimana, atau mungkin akal-akalan dia. Gue bilang gini, lu yang kemarin bacokin temen gue ya, dia ngomong kayak gitu ke gue bilang bukan bang, ya kan, gue nggak pernah ikut tawuran, kan, gak macem, jangan bohong lu, ya kan? Enggak bang, gue liat muka-mukanya kayak lu nih, ini kayak lu nih, kayak gitu. Gue nggak tahu itu akal-akalan, mungkin akal-akalannya dia supaya bisa malakin gue. Malakin lu bener kan. Udah gue bilang, gue tetap kekeh, enggak bang, bukan bang, segala macem. Lu ngelawan ya, di situ dia mulai main tangan kayak mukul gue langsung kan. Tapi pas lu dipukul itu lu berusaha untuk ngebalas atau lu diem aja? Gue pengen ngebalas, cuman mereka ramai di sekitar 15 orang lebih, ya kan. Udah akhirnya gue diem dan dia bilang kayak, aduh gue nggak mau tahu nih, kalau temen gue masih di rumah sakit, gue minta duit lu deh, gitu kan. Malah. Gue nggak ada duit bang, cuma buat ongkos doang. Lu jangan bohong lu, daripada gue ambil semua, ya kan. Akhirnya karena gue tetap kekeh nggak mau ngasih, gue diperiksain tuh semuanya tuh. Di situ yang hilang tuh tas gue, HP, sama duit. Berapa tuh duit? Gocap ada? Enggak, duitku 20.000 dulu. 20.000 zaman itu ya? Nah dari situ gue udah berpikir kayak mulailah tumbuh rasa benci gue gitu. Rasa benci lu mulai tumbuh ya? Dari situ gue mulai dendam. Mulai kesel lah ibaratnya. Wah gue gak bisa terima nih, gue udah diginiin sekali. Pokoknya besok nih orang harus kena nih. Gue mikirnya dari situ, pas kejadian itu gue mulai mikir seperti itu. Dan akhirnya lu membalas? Dan akhirnya di situ gue bukannya membahas sih, tapi rasa kebencian gue mulai muncul terhadap sekolah-sekolah lain gitu. Karena gue mikirnya gue udah kena nih kemarin nih, besok gue harus kena dia atau enggak siapa gitu. Oke. Berarti sekarang ini posisi lu udah tobat kan ya? Udah istilahnya lu udah puas bandel waktu dulu lah ya. Oke. Jadi lu sekarang lagi proses masa pendewasaan lu. Iya. Gue juga ngeliat kayak setiap kita nongkrong bareng kan, tapi semenjak pandemi itu kita jarang nongkrong. Jarang ketemu banget. Bahkan ini kita baru pertama kali ketemu lagi. Ini baru pertama kali ketemu lagi setelah 2 bulan pandemi ini. Benar. Gini, tadi kan sudah menceritakan semua tentang lu. Iya. Ya kan. Ini juga semoga aja bisa membuat gambaran buat teman-teman kita pada nonton ya. Oke. Nah, mungkin di next part obrolan kita yang part 2, gue mau nanya lu tentang percewean dunia lu. Oke, boleh. Jadi kan kita bahas tentang kayak kenakalan lu, gitu masalah lu kelam lah istilahnya. Nah, sekarang juga istilahnya sudah mulai larut malam dan gue juga harus istirahat. Buat lu semua yang udah nonton, jangan lupa apa Bang? Jangan lupa di subscribe channel Andri Doni Purnama. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Andri Doni, tunggu gue di next video. Bye.